Biaya haji 2027 alami kenaikan sebesar 107 juta. Menpora gandeng legenda Real Madrid bahas pembinaan sepak bola. Kemenkes siapkan arah sistem kesehatan Indonesia 2045. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh secara resmi menutup rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Penutupan ini menandakan berakhirnya penyelenggaraan ibadah haji 2026 serta menjadi evaluasi untuk perbaikan pada musim haji tahun 2027 mendatang. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menjelaskan, terdapat beberapa catatan penting dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Daniel mengatakan, pada musim haji yang akan datang pihaknya akan memaksimalkan pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kondisi para jemaah haji dalam keadaan siap berangkat ke Tanah Suci. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga memastikan tidak akan ada lagi jemaah haji maupun umroh jadi komoditas. Nah, kemudian yang kedua juga evaluasi kita, tentu kita akan fokus pada yang sering diulangi itu istilah kesehatan. Jadi kesehatan jamaah kita harus pastikan mereka itu adalah mereka yang siap sehat untuk berangkat ke Tanah Suci. Jadi kita akan cek istilah kesehatannya dengan maksimal. Nah, kemudian yang ketiga juga menjadi catatan kita juga akan kita benahi tentu pelayanan di Armusna, di Arafah, Musdalifah dan Mina. Itu catatannya. Nah, yang terakhir ini juga catatan penting, kami ingin era Kementerian Haji dan Umroh, era Presiden Prabowo ini kami ingin pastikan jamaah haji, jamaah umroh itu tidak boleh lagi jadi komoditas. Kami ingin pastikan pelayanan haji, pengelolaan haji dan umroh itu berangkat dari kejujuran, perilaku anti korupsi. Dari Jakarta, Fahriz Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 yakni sebesar 107 juta rupiah. Kenaikan biaya ibadah haji tersebut dipicu beberapa faktor seperti kenaikan aftur hingga kenaikan pelayanan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 berpotensi alami kenaikan sebesar 107 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan dengan kenaikan aftur serta kenaikan pelayanan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Namun biaya ibadah haji tersebut masih belum bersifat final sehingga akan dibahas terlebih dahulu antara Kementerian Haji dan Umroh bersama Komisi 8 DPR. Kementerian Haji dan Umroh memastikan meski adanya kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, para jemaah tidak akan dibebankan. Nantinya para jemaah haji hanya membayar sebesar 40% dan 60%-nya akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji. Nah, oleh sebab itu kemudian kita menyusun biaya rasional untuk haji itu totalnya sekitar 107 juta rupiah. BPIH kan, BPIH itu artinya biaya penyelenggara ibadah haji. Tapi kan nanti BPIH 107 itu akan kita bahas bersama Panja di DPR. Nah, pembahasan di Panja DPR itu yang kami ajukan dari Kementerian Haji, catatan tebalnya ya. Kami tidak ingin memberatkan jamaah. Ini kan ekonomi global tidak menentu. Jadi catatan kami tidak ingin memberatkan jamaah. Caranya bagaimana? Makanya kami mengajukan ke DPR, kami berharap anggota DPR Komisi 8 semuanya setuju, yaitu komposisi yang dibayar dengan jamaah dengan nilai manfaat itu dibalik. Tahun lalu jamaah itu membayar BPIH 61%.
sedangkan nilai manfaat dari BPKH itu bayarnya sekitar 39%. Nah, tahun ini ingin kami balik. Jadi yang dibayarkan jamaah itu 40%, yang ditanggung oleh nilai manfaat itu 60%. Itu yang kami ajukan ke DPR, ke Komisi 8. Kami berharap itu disetujui. Dengan cara begitu, maka yang dibayarkan oleh jamaah itu akan ringan, bahkan bisa lebih ringan dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kalau 107 berarti yang dibayarkan oleh jamaah itu sekitar 42 juta, sedangkan yang dibayarkan melalui nilai manfaat BPKH itu sekitar 50-an ya, 52 jutaan gitu. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia kini memfokuskan perhatian pada isu kemanusiaan serta pemenuhan hak dasar ratusan ribu pengungsi di Papua. Kemenham akan mendata jumlah warga pengungsi yang terdampak konflik Papua. Guna mendapatkan data real yang valid, pihak Kementerian HAM menyatakan masih akan mendata dan mencatat di mana saja letak sebaran sekitar 120 ribu pengungsi yang terdampak konflik Papua. Kemenham menegaskan penanganan pengungsi ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh koordinasi lintas sektor. Untuk itu, Kemenham dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi komprehensif bersama instansi terkait yang sudah turun di lapangan, mulai dari Kementerian Sosial, Kemendagri, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian PPPA dan Didaksman. Salah satu titik wilayah pengungsian internal yang teridentifikasi berada di distrik Agisia, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, di mana warga di wilayah tersebut baru saja menerima bantuan bahan pokok langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Satgas Operasi Damai Kartons. Kemenham menegaskan ratusan ribu warga tersebut terpaksa mengungsi demi mencari rasa aman karena situasi di tempat tinggal asal mereka yang belum kondusif akibat dampak konflik dan operasi militer. Itu pengungsi internal, Pak? Ya, internal. Pengungsi internal kan? Penyebabnya yang kita maksud pengungsi ya internally displaced person. Jadi para pengungsi, soal data mereka di mana dan apakah benar 120 itu nanti kami akan dapatkan dalam rapat koordinasi yang akan kami selenggarakan dalam waktu dekat bersama dengan kementerian lembaga terkait. Karena kan soal pengungsi kan sudah banyak ditangani oleh teman-teman dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan juga sudah pada turun, Kementerian PPPA juga. Dan supaya penanganan lebih komprehensif, ya, kami akan mengadakan pertemuan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengapresiasi langkah pimpinan DPR yang juga memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan TikTok dan Tokopedia buntut isu pemutusan hubungan kerja atau PHK masal. Menurutnya pertemuan tersebut ini dinilai penting untuk meluruskan isu yang juga berkembang, khususnya beredarnya kabar PHK masal di TikTok dan Tokopedia. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan langkah cepat Wakil Ketua DPR Dasko memberikan ruang pertemuan bersama perwakilan TikTok dan Tokopedia. Pertemuan itu berlangsung untuk menyikapi kabar yang beredar perihal pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan di TikTok dan Tokopedia. Yasirli juga memberikan apresiasi terhadap penataan internal TikTok dan Tokopedia yang tetap memberikan kesempatan pekerjaan bagi karyawannya. Hal ini terlihat melalui perekrutan 100 karyawan oleh TikTok dan Tokopedia. Menurutnya, pembukaan rekrutmen yang dilakukan TikTok dan Tokopedia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bisa bekerja. Yang pertama tentu apresiasi kepada pimpinan DPR ya, dengan cepat merespons apa yang banyak ya pertanyakan oleh masyarakat dan tadi juga sudah diklarifikasi oleh Presiden Director dari TikTok Indonesia, Ibu Stefani. Yang kedua, kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa ya bekerja di lini usaha yang lain. Yang ketiga, tadi kita juga sudah mendengar bersama saat ini TikTok Group sedang melakukan rekrutmen pekerja sekitar 100 orang ya Bu Stefani. Ya, 100 lowongan 100 posisi. Ini juga menunjukkan bahwa
usaha yang sekarang sedang dilakukan ini juga terus berkembang dan kita yakin ya ini juga menjadi sebuah peluang bagi anak bangsa untuk bisa mengambil bekerja di posisi-posisi yang disampaikan oleh TikTok Group tersebut. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid juga menegaskan bahwa kepastian transparan terukur hingga bebas pungli merupakan esensi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Penyampaian ini disampaikan pada rapat pimpinan yang juga menekankan transformasi pelayanan pertahanan agar masyarakat mendapat kepastian dan juga keadilan dalam pemanfaatan tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh kantor pertanahan mulai awal Agustus 2026. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat pimpinan yang digelar pada Selasa 7 Juli 2026. Melalui sistem ini masyarakat akan memperoleh kepastian jadwal layanan sejak permohonan diajukan. Masa tunggu penjadwalan ditetapkan paling lama 7 hari, sedangkan proses pengukuran hingga penyelesaian peta bidang ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 5 hari. Dengan demikian, total waktu penyelesaian layanan pengukuran reguler menjadi paling lama 12 hari. Karena esensi daripada pelayanan publik adalah satu, kepastian. Nomor 2 adalah transparan. Ketiga adalah terukur. Yang nomor 4 adalah bebas pungli. Pada hakikatnya pemohon membayar mahal tidak masalah, tapi pasti. Evaluasi dilakukan untuk memastikan target waktu yang telah ditetapkan benar-benar memenuhi harapan masyarakat, sekaligus menjadi dasar penyempurnaan layanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Kanada terus memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang strategis antara kedua negara. Salah satu fokus utamanya yaitu investasi yang berfokus pada pengelolaan air dan juga proyek infrastruktur lainnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan sekaligus perpisahan dari Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Y.M. Jess Dutton. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis dan kelanjutan kerjasama antara kedua negara terkait langkah percepatan penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi konvensif Indonesia-Kanada hingga peluang investasi strategis di Indonesia dengan fokus khusus pada pengelolaan air dan proyek infrastruktur lainnya. Di sisi lain, pertemuan ini sekaligus menjadi ajang perpisahan bagi Dubes Jess Dutton yang telah menyelesaikan masa tugasnya di Indonesia. Menko AHY menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan persahabatan yang terjalin sejak beliau menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Sebagai tanda persahabatan yang erat, Menko AHY memberikan cenderamata berupa patung Arjuna kepada Dubes Jess Dutton. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga memastikan pelebaran 4 lajur ruas Jalan Nasional Serdang Bojonegara Merak segera terrealisasi. Pelebaran dilakukan untuk mengurai kemacetan dengan target menjadi 4 lajur dengan panjang mencapai hampir 32 km. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung penanganan ruas Jalan Nasional Serdang Bojonegara Merak di Kabupaten Serang, Banten pada Senin malam 6 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek peningkatan kualitas jalan berjalan sesuai rencana, sekaligus mempersiapkan pelebaran ruas menjadi 4 lajur. Saat ini penanganan dilakukan pada ruas sepanjang 18,93 km, dari total panjang jalan 31,42 km melalui skema kontrak tahun jamak 2025-2027 dengan nilai anggaran 138 miliar rupiah. Pekerjaan meliputi rekonstruksi menggunakan rigid pavement setebal 30 cm untuk meningkatkan kekuatan jalan dalam melayani lalu lintas kendaraan bertonnase besar. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan peningkatan kondisi jalan yang sedang dikerjakan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakan pelebaran ruas panjang sekitar 10 km mulai dari Simpang Seruni hingga Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Menurutnya, pengembangan kapasitas jalan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperlancar aktivitas industri dan distribusi logistik, tetapi juga memberikan akses transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari diskusi dengan Pak Bupati dan Pak Gubernur, diharapkan sih bisa menjadi 4 lajur ya. Jadi tidak hanya dua lajur, tapi 4 lajur.
itu bagus. Tapi kan kita lihat di sini kondisinya kan belum penuh dengan bangunan, jadi nanti akan dibantu oleh Pak Wabub dan Pak Gubernur. Kita tetap mengutamakan masyarakat setempat, jadi ada yang sekolah, teman-teman kita yang ke rumah sakit dan seterusnya tetap bisa menggunakan jalan ini dengan aman. Tapi juga di sisi lain, industri bisnis juga harus tetap bergerak supaya roda perekonomian di Banten akan semakin maju dan maju. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menggelar pertemuan dengan dua legenda Real Madrid dan juga timnas Spanyol, Raul González dan juga Fernando Morientes, untuk membahas pengembangan sepak bola Indonesia. Tentunya pemirsa, pertemuan ini menjadi ajang bertukar pengalaman mengenai manajemen klub, pendidikan pemain usia muda, serta pengembangan akademi sepak bola yang telah berhasil diterapkan di berbagai negara. Di sela pertemuan tersebut, Menpora Erick Thohir bersama Raul González dan Fernando Morientes mendiskusikan berbagai strategi untuk memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola melalui pengelolaan klub yang profesional dan pengembangan akademisi usia muda. Pembahasan juga menyoroti pentingnya pembinaan pemain sejak dini sebagai fondasi untuk mencetak talenta berkualitas dan meningkatkan daya saing sepak bola di tingkat internasional. Di sela pertemuan, saat ditanya mengenai jagoan pada Piala Dunia, kedua legenda Spanyol itu tetap menyatakan dukungannya kepada timnas Spanyol sesuai dengan negara asal mereka. Pemerintah berharap pertukaran pengalaman dengan tokoh-tokoh sepak bola dunia dapat memberikan masukan dalam memperkuat sistem pembinaan dan meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendikbudristek dorong pendidikan berkualitas SMA Unggul Garuda. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pemerintah terus mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya komitmen tersebut ditandai dengan hampir rampungnya pembangunan SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan yang dirancang tentunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Duliarto meninjau langsung proses pembangunan SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan, yang saat ini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Secara keseluruhan, progres fisik pembangunan ditargetkan mencapai sekitar 90% pada Juli 2026. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, sehingga fasilitas pendidikan dapat segera difungsikan. Oh, ini asrama nih? Ya. Ini 6 orang total kan? Berarti 3 ranjang ya? Iya. Terus atas bawah gimana? Pak, nanti kalau bisa tanaman-tanaman mulai yang besar mulai kita pasang aja, Pak. Jadi kalau anak-anak belajar ke sini semua nih. Dari sana, dari depan sana ya, datang sini gitu. Dalam peninjauan tersebut, Mendikbudristek menginstruksikan agar proses pembangunan dapat selesai tepat waktu dengan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan siswa saat fasilitas mulai digunakan. Brian juga memastikan pembangunan fasilitas pendukung seperti kantin dan dapur berjalan beriringan dengan pembangunan gedung utama. Pembangunan asrama siswa serta rumah dinas guru pun terus diselesaikan guna mendukung kenyamanan dan kesiapan tenaga pendidik yang akan bertugas di SMA Unggul Garuda Baru. Pembangunan SMA Unggul Garuda Baru merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk mempercepat pemerataan asas pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin kegiatan rembuk tani di Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai upaya memastikan program pemerintah berjalan dan juga tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, Menko Bidang Pangan berdialog langsung dengan petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha untuk menyerap aspirasi dan juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam kegiatan rembuk tani di Palu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan
bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh berhenti pada tahap perumusan, namun harus dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga pemerintah perlu terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan program. Melalui Rembuk Tani, pemerintah juga mendengarkan secara langsung masukan dari petani dan pelaku usaha agar kebijakan di bidang pangan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pupuk lancar apa tidak? Gabah harga berapa gabah? Bagus. Kebijakan Bapak Presiden Pak Prabowo. Menko Bidang Pangan menegaskan keberhasilan suatu kebijakan diukur dari pelaksanaannya di lapangan dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya dari proses perumusannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli mengajak berbagai perusahaan untuk bergabung sebagai penyelenggara program Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026. Perusahaan-perusahaan yang juga diundang diantaranya dari BUMN dan juga BUMD, kementerian lembaga hingga pemerintah daerah. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli mengungkapkan bahwa banyak perusahaan yang bertanya mengenai program pemagangan nasional. Menakar pun mengajak perusahaan, BUMN, BUMD, kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk bergabung sebagai penyelenggara program Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026. Menurut Menaker, perusahaan akan dapat banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya program Magang Nasional ini. Bagaimana perusahaan bisa mendapatkan akses pada talenta-talenta terbaik. Yang nomor 2, dengan adanya nanti peserta magang, mereka memiliki resource untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Selama 6 bulan, uang sakunya itu dibayar oleh pemerintah. Jangan lupa yang ketiga, biaya untuk mencari kandidat yang cocok untuk perusahaan itu tentu tidak murah. Dengan 6 bulan mereka magang, maka perusahaan bisa melakukan penilaian apakah mereka bisa direkrut, dan selama 6 bulan itu mereka sudah belajar banyak, memiliki portofolio dan pengalaman. Menaker pun menyampaikan cara agar perusahaan bisa mendaftar, yaitu melalui platform Magang Hub. Selain itu, Menaker juga mengimbau agar perusahaan memastikan kembali secara spesifik job title pada lowongan tersebut dan pastikan lowongan itu sesuai dengan lulusan perguruan tinggi. Semua informasi lowongan magang nantinya akan diverifikasi Kemenaker untuk memastikan lowongan sesuai dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemenhub mensosialisasikan peraturan Menteri Kehutanan nomor P8 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas RKTN 2011-2030. Menhub menitik beratkan pentingnya konsistensi dalam eksekusi rencana ini dari tingkat nasional hingga ke level tapak. Kementerian Kehutanan resmi menggelar sosialisasi peraturan Menteri Kehutanan nomor P8/2026 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Kehutanan nomor P9/2011 tentang rencana kehutanan tingkat nasional tahun 2011-2030. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan yang cepat, perubahan iklim, serta komitmen nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi revisi 2 Rencana Kehutanan Tingkat Nasional RKTN. Saya tahu, saya dapat laporan dari Pak Ade bahwa proses penyusunan ini bukan proses yang sederhana, bukan proses yang gampang. Dan saya kira dari segi legal formal, aspek formulasinya sudah memenuhi persyaratan. Sosialisasi, ada diskusi stakeholder melibatkan KL, termasuk pemerintah daerah. Tinggal sekarang yang paling penting dari sebuah perencanaan itu adalah pelaksanaannya. Nah, dengan demikian saya kira apabila kita berusaha untuk konsisten untuk melaksanakan apa yang telah kita susun, maka insya Allah apa yang selalu dicita-citakan, apa yang selalu dihimbau oleh Bapak Presiden tentang keseimbangan antara ekonomi dan ekologi itu bisa kita wujudkan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RKTN ini melibatkan proses yang panjang dengan dedikasi tinggi serta keterlibatan aktif dari berbagai kementerian lembaga, pemerintah daerah hingga para ahli. Menhub menitikberatkan pentingnya konsistensi dalam eksekusi rencana ini dari tingkat nasional hingga ke level tapak. Menhub menjabarkan 3 orientasi utama kementerian yang menjadi amanah Presiden, yaitu hutan wajib lestari sebagai tanggung jawab utama. Pembangunan tidak boleh berhenti dengan mendorong green growth sebagai musim baru pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat itu pasti. Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Adetri Aji Kusuma menjelaskan bahwa RKTN 2011-2030 merupakan dokumen rencana jangka panjang sektor kehutanan yang bersifat makro dan menjadi background bagi rencana kehutanan tingkat provinsi serta rencana tata ruang wilayah provinsi. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar hutan Indonesia tetap lestari dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Mendagri Tito meninjau jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pinturi, Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tito menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur terdampak bencana harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur terdampak bencana harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung perkembangan setiap pekerjaan sekaligus ikut mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penegasan tersebut disampaikan Tito saat meninjau jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pinturi, Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kami datang di sini atas perintah juga Prabowo dan saya ditelepon langsung oleh Pak Seskap, Pak Teddy Indarjaya, ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, mudah-mudahan segera bisa saya selesaikan, ya. Masyarakat juga, saya menyampaikan apresiasi lah kepada masyarakat, ya, yang telah bergotong royong, tapi bukan pemerintah tidak peduli. Jembatan lain jalan alternatif sudah dirapikan, tapi perlu lebih disempurnakan lagi berikut jembatannya. Dan yang ini sudah ada perkuatan. Menurutnya, keterbukaan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memulihkan infrastruktur terdampak bencana. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tito meminta pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama instansi terkait memasang papan informasi pada setiap lokasi pekerjaan. Papan tersebut memuat informasi mengenai jenis pekerjaan, penggunaan anggaran, progres pelaksanaan, hingga target penyelesaian, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas tahapan pembangunan yang sedang berlangsung. Selain memastikan transparansi, pemerintah juga terus mempercepat penanganan infrastruktur di kawasan Bener Meriah. Tito memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pelebaran jalur alternatif, hingga pembangunan jembatan bentang panjang mencapai sekitar 1,1 triliun rupiah. Sebagai langkah percepatan, pemerintah telah menyepakati 3 strategi utama penanganan kawasan Enang-Enang. Pertama, memperluas dan meningkatkan kapasitas jalan alternatif melalui Werlah. Kedua, membangun jembatan permanen baru sebagai solusi jangka panjang. Ketiga, memperkuat struktur jembatan Enang-Enang agar tetap dapat dimanfaatkan masyarakat secara aman selama masa transisi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wamensos Agus Jabo menutup rapat konsolidasi dan juga pembekalan Kepala Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 secara daring pada Rabu 8 Juli 2026. Agus Jabo menyebut sekolah rakyat sebagai jembatan emas yang dibangun negara agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menyeberangi keterbatasan menuju masa depan. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menutup rapat konsolidasi dan pembekalan Kepala Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 secara daring dari kantor Kementerian Sosial Jakarta, Rabu 8 Juli 2026. Dalam arahannya, Agus Jabo menegaskan bahwa Kepala Sekolah Rakyat bukan sekadar pengelola satuan pendidikan, melainkan pemimpin perubahan yang mengemban misi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Hal tersebut disampaikan kepada 191 kepala sekolah rakyat yang terdiri atas 166 kepala sekolah
pada titik existing dan 25 kepala sekolah pada titik baru, serta 12 PPK wilayah dari seluruh Indonesia dalam kegiatan yang dipusatkan di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengawali arahannya, Agus Jabo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah yang telah mengikuti rangkaian pembekalan dan konsolidasi selama beberapa hari terakhir. Ia menegaskan sekolah rakyat merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya menghadirkan sekolah dengan fasilitas modern, tetapi juga menjadi wahana untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan membebaskan anak-anak dari belenggu kemiskinan melalui pendidikan. Agus Jabo menyebut sekolah rakyat sebagai jembatan emas yang dibangun negara agar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dapat menyeberangi keterbatasan menuju masa depan yang lebih baik. Ia menambahkan sekolah rakyat merupakan pendidikan berasrama dengan dukungan fasilitas modern, sehingga kepala sekolah harus memastikan seluruh sarana dan prasarana dikelola secara profesional dan bertanggung jawab sebagai amanah negara dan rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh ini akan menertibkan penyelenggaraan perjalanan maupun kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang menjadikan ibadah haji sebagai ladang bisnis yang merugikan masyarakat. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan memperketat pengawasan khususnya kepada travel agar tidak ada lagi kasus penipuan terhadap jemaah haji maupun umroh. Yang jelas kami akan tertibkan semua travel, kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, PIHK segala macam, supaya kalau KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tidak dijadikan komoditas. Daniel menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat khususnya bagi travel yang melakukan penipuan terhadap jemaah haji dan umroh. Pihaknya juga akan menertibkan penyelenggaraan perjalanan maupun kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang menjadikan ibadah haji sebagai ladang bisnis yang merugikan masyarakat. Langkah ini untuk melindungi jemaah haji dan umroh, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi keuangan jemaah. Jadi jangan lagi seperti kasus pada hari ini, banyak penipuan terhadap jamaah haji, penipuan terhadap jamaah umroh. Yang jelas kami akan tertibkan semua travel, kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, PIHK segala macam, supaya kalau KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis. Kemudian travel juga harus berlaku jujur, dan kami akan bangun sistem pengawasan yang ketat supaya jamaah terlindungi di sisi pelayanan, juga jamaah terlindungi dari sisi keuangan. Itu yang utama. Oke. Itu termasuk arahan khusus dari Pak Presiden? Oh iya, Presiden ingin haji dan umroh itu tidak jadi komoditas. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamentan Sudaryono memastikan bahwa stabilitas harga ayam dan telur tetap menjadi perhatian pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keuntungan peternak sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan akan menjaga keseimbangan harga ayam dan telur agar peternak tetap memperoleh keuntungan dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam rembuk perunggasan di Jayapura, Papua. Sudaryono menyebut harga ayam dan telur tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi menetapkan harga live bird sebesar 19.500 per kilogram dan telur ayam ras 24.000 per kilogramnya mulai 15 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul turunnya harga ayam dan telur di tingkat peternak yang sempat berada di bawah biaya produksi. Kaitannya adalah kita ini hidup dalam satu atap yang namanya Indonesia. Semua orang tidak boleh ada yang kita rugikan. Peternaknya harus untung, ya, dan kemudian konsumennya juga tidak boleh kemudian dirugikan. Jadi artinya barang itu atau komoditas ayam atau telur itu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga tidak boleh kemudian terlalu murah. Jadi ada mekanisme yang diatur oleh negara. Dalam hal ini menjaga supaya ada di range itu. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga keberlanjutan usaha peternak, sekaligus memperkuat industri perunggasan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Wamentan Sudaryono juga menyebut libur program MBG turut mempengaruhi penurunan harga ayam dan telur. Sudaryono juga menyebut berkurangnya penyerapan saat libur sekolah berdampak pada pasar komoditas pangan. Program makan bergizi gratis disebut turut memengaruhi pergerakan harga komoditas pangan, khususnya ayam dan telur. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut MBG menjadi salah satu penyerap besar hasil produksi petani dan peternak. Sudaryono mengatakan saat program MBG berjalan, permintaan ayam dan telur meningkat sehingga memberikan dampak positif bagi peternak. Namun ketika kegiatan belajar sekolah memasuki masa libur, penyerapan komoditas ikut menurun dan berdampak pada harga. Menurut Sudaryono, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor turunnya harga ayam hidup dan telur. Pemerintah pun mendorong peternak menyesuaikan pola produksi dengan kalender sekolah agar penyerapan hasil ternak lebih optimal ke depan. Punya kebutuhan besar terhadap ayam dan telur. Selain kebutuhannya lain beras, sayur, dan lain-lain itu pasti. Jadi MBG ini adalah emerging market, satu segmen ya, makan besar gitu. Nah, salah satunya adalah men-trigger kebutuhan dari telur dan ayam. Nah, positifnya adalah ada demand baru, dan positifnya kemudian menumbuhkan peternak-peternak yang selama ini ada, yang kandangnya tidak pernah penuh, sekarang penuh. Bahkan juga menumbuhkan peternak-peternak baru. Nah, ini cuman saya tadi salah satu rekomendasi dari rapat ini, kita ingin bagaimana peternak kita ini menyesuaikan juga kalendernya itu sama dengan kalender anak sekolah. Karena memang ini ya MBG ini besar. Ini kan sekarang ini salah satunya mungkin nambah ya karena MBG 3 minggu anak sekolah yang libur. Nah, karena libur adalah gitu. Nah, ini kita ingin, ini kan kondisi baru Pak ya. Ini kondisi baru, belum pernah terjadi sebelumnya, dan kita insya Allah kita belajar dari kondisi ini sehingga di hari-hari, di waktu yang akan datang kita lebih prima. Itu aja sebetulnya. Pemerintah berharap evaluasi dari kondisi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi sektor perunggasan. Kedepan penyesuaian produksi dan pola distribusi diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan, permintaan, serta stabilitas harga ayam dan telur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah pertahankan tarif listrik demi jaga daya beli masyarakat. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet dan kita lanjutkan informasinya. Dari pemerintah juga mempertahankan tarif listrik pada triwulan 3 tahun 2026 untuk periode Juli hingga September 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Hal ini juga sebagai langkah jaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan, pemerintah mempertahankan tarif listrik pada triwulan 3 tahun 2026 untuk periode Juli hingga September 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Keputusan ini mencakup berbagai kelompok pelanggan, mulai dari rumah tangga dengan daya 900 volt ampere hingga pelanggan bisnis dengan daya 6600 volt ampere ke atas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat dan dunia usaha tidak menghadapi tambahan beban pengeluaran di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis. Keputusan penetapan tarif listrik ini diambil berdasarkan pertimbangan di antaranya mengacu pada perkembangan sejumlah indikator ekonomi seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta harga batu bara acuan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi indikator ekonomi pada periode Februari hingga April 2026 menunjukkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.959.32 per dolar Amerika Serikat. Harga minyak Indonesia sebesar 96,12 dolar Amerika Serikat per barel. Inflasi sebesar 0,21%. Serta harga batubara acuan sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton sesuai dengan kebijakan domestic market obligation. Apabila mengacu pada mekanisme penyesuaian tarif yang berlaku, perubahan berbagai indikator tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif karena menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah.
Kodari menuturkan bahwa penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan parameter ekonomi. Selain mempertahankan tarif golongan non-subsidi, pemerintah juga pastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak mengalami perubahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan bersama dengan para pemangku kepentingan nasional dan juga internasional meluncurkan The Lancet Regional Health Western Pacific Commission. Langkah ini juga menjadi awal penyusunan arah transformasi sistem kesehatan Indonesia menuju 2045. Komisi ini akan menyusun rekomendasi berbasis bukti melalui penguatan sistem kesehatan, inovasi serta kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan kesehatan masa depan. The Lancet yang dikenal sebagai salah satu jurnal ilmiah kesehatan paling prestisius di dunia, membentuk The Lancet Regional Health Western Pacific Commission dengan melibatkan ilmuwan Indonesia dalam jajaran pimpinan. Peluncuran komisi ini menandai dimulainya kolaborasi strategis selama 3 tahun ke depan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kesehatan yang berbasis riset dan bukti ilmiah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi atas terbentuknya komisi ini dan berharap hasil kerjanya mampu mendukung peningkatan pelayanan kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembentukan komisi ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun sistem kesehatan yang berorientasi pada masyarakat, berkeadilan, tangguh menghadapi krisis, serta mampu memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Kenapa komisi ini begitu penting? Pertama, Indonesia akan bilang jalankan reform yang luar biasa dalam 1 dekade ini, dan kita ingin pengalaman Indonesia ini kita share ke dunia. Tujuan dan goal dan fokus adalah 3 tahun ke depan kita kerjasama dengan seluruh jajaran kesehatan di Indonesia, ekosistem kesehatan, mau peneliti, mau rumah sakit, untuk kita bisa publikasi data. Mengapa? Karena memang Indonesia banyak yang kita lakukan, tapi harus juga ditembuskan ke dalam literatur dan publikasi. Kenapa? Sampai membuat guideline global, mereka bisa kutip dan menggunakan data dan penemuan dari Indonesia. Ini Lancet Commission kita syukuri, kita mendapat kesempatan untuk menulis satu chapter khusus yang akan dipublikasi oleh Lancet. Tapi untuk menulis itu memang perlu sekali effort yang luar biasa dan bantuan dari semuanya. Karena kita akan berbicara tentang bagaimana tata kelola sistem kesehatan di Indonesia pada 2045 yang ideal. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap terbentuk arah pembangunan sistem kesehatan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan kesehatan nasional menuju 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk meningkatkan kualitas layanan internet. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 100 Mbps dalam 2 tahun ke depan. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 100 Mbps dalam 2 tahun mendatang. Target ini dicapai melalui percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, serta perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, akses internet berkualitas kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan konektivitas agar mampu menjangkau seluruh wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Untuk mewujudkan target tersebut, Komdigi mendorong operator telekomunikasi meningkatkan belanja modal melalui pengembangan jaringan serat optik, layanan fixed broadband, serta pemanfaatan teknologi satelit untuk menjangkau daerah yang belum terlayani secara optimal. Pemerintah juga menargetkan layanan internet yang semakin cepat dengan biaya yang lebih terjangkau. Menurut Nezar, pemerataan konektivitas masih menjadi tantangan besar mengingat masih ditemukan wilayah yang mengalami blind spot termasuk di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Sehingga pembangunan konektivitas nasional akan dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah dan operator telekomunikasi agar transportasi digital dapat dirasakan secara merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiagakan Taruna Siaga Bencana atau Tagana di seluruh daerah guna mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Langkah ini dilakukan menyusul potensi kekeringan yang juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Kementerian Sosial mengerahkan relawan tagana di berbagai daerah sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak kekeringan dan kelangkaan air bersih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan tagana disiagakan untuk mempercepat penanganan di lapangan, termasuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi dini pemerintah seiring prediksi musim kemarau yang berpotensi lebih panjang dan memicu krisis air di sejumlah wilayah. Selain penyiagaan personil, Kusipul juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Ya, jadi kita memang biasanya ya membantu di daerah-daerah yang rawan kekurangan air bersih. Seperti di Bojonegoro gitu ya, yang Jawa Timur itu biasanya kami nanti akan kolaborasi dengan pemerintah daerah membantu kebutuhan-kebutuhan di sana. Ya, jadi kami memang memetakan dan kami akan bekerja sama dan akan memberikan dukungan di daerah-daerah tertentu, sekali lagi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Diketahui sejumlah wilayah di Indonesia mulai mengalami keterbatasan air bersih akibat menurunnya curah hujan. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan melaporkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Dengan langkah antisipatif ini diharapkan dampak krisis air bersih dapat diminimalisir. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemendikti-Saintek dan juga Pertamina terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan sektor energi Indonesia. Hal tersebut diimplementasikan melalui kolaborasi yang mencakup riset, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero, Agung Wicaksono, beserta jajaran pada Kamis 2 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kolaborasi dalam mendukung transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt, pengembangan energi panas bumi, serta pengembangan pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di sektor energi. Menteri Brian juga menyampaikan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu program strategis pemerintah yang diharapkan dapat mendukung ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan sejumlah inisiatif Pertamina dalam mendukung transisi energi, antara lain melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, dalam program dedieselisasi, pengembangan energi panas bumi, serta penyusunan konsep pendidikan vokasi, yang sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima Dubes Yaman untuk Indonesia, Salem Ahmed Balafake, guna membahas penguatan kerjasama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Yaman. Pertemuan ini mencakup peningkatan pertukaran mahasiswa, kolaborasi riset, hingga pengembangan SDM. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menjajaki penguatan kerjasama bilateral di bidang pendidikan tinggi dan riset dengan Yaman. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dengan Duta Besar Yaman untuk Indonesia, Salem Ahmed Balfakeh, pada Kamis 2 Juli 2026. Mendikti-Saintek menegaskan bahwa hubungan kerjasama Indonesia dan Yaman telah terjalin erat dalam bidang pendidikan. Menurutnya, banyak tenaga pendidik Indonesia yang menempuh pendidikan di Yaman dan memperoleh pengalaman akademik yang baik. Sebagai bagian dari komitmen Yaman dalam mempererat hubungan pendidikan kedua negara, Dubes Yaman menegaskan bahwa pemerintah Yaman terbuka terhadap kehadiran mahasiswa dan akademisi Indonesia serta memberikan kemudahan proses visa sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyambut kunjungan delegasi Stanford University dalam sebuah pertemuan yang juga membahas berbagai gagasan strategis untuk masa depan pembangunan Indonesia.
Pertemuan yang juga berlangsung hangat dan mendalam ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah dalam memberikan solusi nyata bagi berbagai tantangan pembangunan nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan delegasi Stanford University dalam rangka memperkuat kerjasama dan bertukar gagasan mengenai masa depan pembangunan Indonesia. Delegasi tersebut turut dihadiri oleh Gita Wirjawan dan Profesor William F. Barnett yang bersama-sama membahas berbagai perspektif serta inovasi untuk mendukung pembangunan nasional. Menko AHY menyampaikan apresiasi atas diskusi yang berlangsung hangat, mendalam, dan penuh gagasan konstruktif yang dinilai dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan ke depan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik jadi salah satu kunci untuk menghasilkan solusi yang inovatif, berbasis riset, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Thank you for offering your kind help from Stanford University to bridge this gap and translate from what you term as uncertainties to risk that can be quantified. I think this is very important. Otherwise, so many great ideas that we have already, so many things that we want to achieve, but without sufficient capital, again, economically or technological, then it's impossible for us to progress in a way that we want to achieve. Pemerintah berharap pertemuan ini jadi langkah awal yang semakin memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah, sehingga mampu melahirkan solusi nyata untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang kabinet kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.